Selamat siang Ibu Penny. Selamat siang Bu Yuli. Sebelumnya makasih ya Bu, Ibu udah meluangkan waktu Ibu sebagai narasumber saya untuk wawancara saya terkait tugas saya di PPT. Iya. Jadi ini wawancaranya mengenai pembelajaran Ibu di kelas nih. Iya. Boleh ya Bu, kita mulai ya Bu. Iya Bu. Sebagai seorang guru, motivasi belajar siswa itu kan Bu sangat penting kan. Yang mau saya tanyakan, menurut Ibu di kelas Ibu itu apakah seluruh siswa itu motivasi belajarnya sudah baik Bu? Menurut saya untuk motivasi siswa di kelas khususnya dalam pembelajaran belum seluruhnya Bu. Masih ada juga siswa yang kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Kira-kira apa ya Bu penyebabnya kenapa motivasi seluruh siswa Ibu belum baik itu ada yang nggak baik? Menurut saya yang pertama, faktor dari siswa itu sendiri Bu, mereka kurang termotivasi saat mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua dari guru Bu, guru kurang memberikan motivasi terhadap siswa. Motivasi kan bisa kita berikan dengan ujian ataupun yang lainnya. Kemudian guru juga kurang menggunakan model pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, yang menarik perhatian siswa sehingga siswa dapat termotivasi. Kira-kira gimana ya Bu cara meningkatkan motivasi siswa yang rendah tadi itu? Menurut saya Bu, untuk meningkatkan motivasi siswa yang rendah tadi, yang pertama dari guru dapat memberikan model pembelajaran yang menarik, yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian model-model pembelajaran inovatif yang melibatkan siswa tersebut Bu, sehingga siswa dapat termotivasi. Kemudian juga guru dapat memberikan reward berupa misalnya stiker bintang seperti itu Bu. Oh iya, kira-kira menurut Ibu nih, apakah ada pengaruh motivasi belajar siswa ini terhadap hasil belajarnya Bu? Menurut saya sangat ada Bu pengaruhnya. Ketika siswa tidak termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, maka ketika guru juga memberikan soal-soal latihan, siswa tersebut tidak fokus, bahkan tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran, sehingga saat diberikan soal nilainya menjadi rendah dan hasil belajarnya menjadi rendah Bu. Kira-kira Bu, selain motivasi, apalagi ya penyebab hasil belajar siswa itu rendah? Selain motivasi, penyebab dari hasil belajar siswa itu rendah, model pembelajaran kalau menurut saya Bu. Kurangnya pemberian model pembelajaran yang inovatif. Apalagi guru kan harusnya memberikan pembelajaran yang menarik sehingga siswa itu hasil belajarnya meningkat. Oh iya, gitu ya Bu. Kemudian terkait pembelajaran lagi nih ya Bu. Kebetulan Ibu ini kan berada di kelas tinggi ya Bu ya? Iya Bu, di kelas 5 Bu. Di kelas 5. Di kelas Ibu masih ada nggak siswa yang belum lancar membaca? Kalau di kelas saya Bu, masih ada beberapa siswa yang kurang lancar membaca Bu. Itu kira-kira kenapa ya Bu penyebabnya siswa ini belum bisa atau belum lancar ya Bu membaca ya? Menurut saya penyebab dari siswa tersebut kurang lancar membaca, yang pertama dari siswa itu sendiri kurang termotivasi atau kurang minat untuk membaca, kemudian kurangnya perhatian orang tua dalam membimbing belajar di rumah, kemudian guru kurang menerapkan budaya membaca di kelas. Kira-kira gimana Bu solusinya untuk siswa tersebut? Untuk solusinya kalau di kelas menurut saya guru tersebut Bu yang harus memberikan semangat dan motivasi agar siswa itu tertarik untuk membaca, bisa menerapkan budaya literasi. Kemudian guru juga menyampaikan ke orang tua agar siswa tersebut dibimbing di rumah dalam melancarkan bacaannya, seperti itu Bu. Kemudian terkait komunikasi nih Bu, atau hubungan antara guru dan orang tua siswa kan tadi ada ya Bu. Sejauh ini sulit nggak Ibu? Ada nggak kesulitan yang Ibu rasakan untuk komunikasi dengan orang tua siswa? Sejauh ini saya mengalami kesulitan Bu ketika akan berkomunikasi dengan orang tua siswa. Dikarenakan yang pertama, orang tua siswa banyak yang tidak menggunakan HP Bu. Kemudian banyak juga orang tua siswa yang sibuk bekerja, sudah 1 hari bekerja. Kemudian ada orang tua siswa yang bertani, sehingga sulit untuk diajak komunikasi. Terus gimana Bu cara Ibu komunikasi sama orang tua siswa, solusinya dari itu? Solusinya menurut saya karena tidak bisa dihubungi terkena dengan HP Bu, saya menyampaikan pesan
kepada anaknya siswa tersebut kan, untuk menyampaikan kepada orang tuanya untuk hadir ke sekolah supaya saya bisa langsung berkomunikasi di sekolah. Kemudian kalau memang hal tersebut tidak dapat dilakukan, saya datang langsung ke rumah siswa tersebut untuk berjumpa dengan orang tuanya. Hebat sekali Bu Penny ya. Terima kasih Bu. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang inovatif, model-model pembelajaran yang inovatif? Nah, untuk menerapkan model pembelajaran yang inovatif, saya sudah mencoba beberapa kali menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif, Bu. Akan tetapi ada kendalanya, Bu, makanya tidak saya lanjutkan. Kira-kira kendalanya apa ya, Bu? Nah, dalam penggunaan model pembelajaran inovatif kan kebanyakan yang kooperatif ya, Bu, yang berkelompok. Jadi di situ kendalanya ada siswa yang tidak kondusif, kemudian ada juga siswa yang tidak aktif gitu Bu. Jadi hal tersebutlah yang menjadi kendala bagi saya Bu. Kira-kira gimana nih mengatasi siswa yang nggak aktif tadi atau siswa yang kurang kondusif dalam pelaksanaan pembelajaran inovatif tadi Bu? Nah, jika siswa yang tidak aktif tadi dalam pelaksanaan pembelajaran tadi Bu, saya memberikan reward ya, agar siswa tersebut aktif. Jadi rewardnya itu berupa stiker bintang. Jadi memotivasi dia agar lebih aktif. Kemudian jika siswa tadi yang tidak kondusif, jika sebelumnya dia sudah mendapat bintang yang ada di papan bintang tersebut, stiker bintangnya akan saya cabut Bu. Jadi itu berupa punishment atau hukuman. Jadi berlaku ya Bu, reward dan punishment. Gitu ya, iya Bu. Ya. Kemudian selain pembelajaran inovatif, apakah pembelajaran di kelas Ibu itu berbasis HOTS Bu? Sudah berbasis HOTS nggak Bu? Kalau menerapkan pembelajaran berbasis HOTS sejauh ini sudah pernah dilaksanakan Bu. Tetapi saya mengalami kendala Bu, sehingga tidak dilaksanakan lagi gitu. Kendalanya saya juga sendiri sebagai guru mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berbasis HOTS. Kemudian siswa juga mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran berbasis HOTS tersebut. Terus Bu, terkait teknologi nih ya Bu, sekarang kan kita nih berada di era digital, apa-apa selalu mengenai digital dan teknologi nih. Ya, di kelas Ibu sudah menggunakan, pada saat Ibu melakukan pembelajaran sudah menggunakan teknologi nggak Bu? Nah, pada saat melakukan pembelajaran saya sudah menggunakan teknologi ya Bu, seperti yang ada di sekolah teknologinya Infocus. Jadi ketika menyampaikan materi bisa menampilkan melalui slide-slide PowerPoint atau slide Canva dan Infocus. Kemudian jika pelajaran yang ada siswa yang tidak hadir bisa diinfokan lagi melalui WhatsApp ya Bu, kan menggunakan teknologi juga. Oh iya. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Kira-kira ada nggak Bu kendala yang Ibu rasakan untuk dalam memanfaatkan teknologi yang tadi itu Bu? Kendala yang saya hadapi secara teknis sering pemadaman listrik ya Bu. Nah, kemudian yang kedua karena ketersediaan Infocus yang sedikit jadi harus bergantian. Kemudian kalau tadi menggunakan WhatsApp, ada juga Bu siswa yang tidak ada paket, jadi mereka tidak tahu informasinya Bu. Seperti itu kendalanya. Agak ada kendalanya gitu. Iya Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu udah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai nih Bu. Semoga Ibu sukses terus ya Bu ya. Iya Bu Yuli juga sukses terus ya. Ya, Bu. Terima kasih ya Bu. Ya Bu.